Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadrin, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan modul 1.4.A.8 koneksi antar materi, modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Dengan fasilitator Bu Desi Susanti SPD GR dan Pak Suwono SPD selaku pengajar praktek. Adapun hubungan modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Mari kita bahas satu persatu. Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, beliau menyatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, alam dan zaman agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Pendidikan menghamba pada murid, di mana pendidikan berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat. Guru ibaratkan petani, sekolah ibaratkan lahan, dan murid ibaratkan benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan baik dan subur. Sedangkan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai guru penggerak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak pada murid. Sedangkan adapun peran guru penggerak, yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaboratif, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi, mewujudkan kepemimpinan pada murid. Dalam visi guru penggerak, visi dapat terwujud jika adanya kerjasama semua warga sekolah, maka diperlukan langkah-langkah konkret dengan menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan sebagai berikut. Tahapan yang pertama adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kemudian pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, yang ketiga adalah keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima adalah 5 posisi kontrol, serta yang terakhir adalah segitiga restitusi. Adapun kesimpulan dari keempat modul tersebut, yang pertama adalah budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Budaya positif yang ada di sekolah membantu pencapaian visi sekolah. Peran guru merupakan ujung tombak kualitas pendidikan di sekolah, memegang peran penting. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembangnya siswa secara holistik, aktif, berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, guru penggerak merupakan ujung tombak untuk menciptakan budaya positif di sekolah dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan yang positif.
Disiplin positif dengan ilmu yang didapatkan dalam pendidikan guru penggerak yaitu kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan tahapan segitiga restitusi. Pada modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak sangat berkaitan dengan budaya positif. Keterkaitan pemikiran Ki Hajar Dewantara akan diwujudkan dengan peran dan nilai guru penggerak dan menciptakan visi dan perwujudan melalui tahapan baja. Dalam pelaksanaannya harus dibarengi dengan budaya positif. Kemudian pada poin reflektif di modul 1.4 kita belajar mengenal pemilihan posisi kontrol yakni sebagai pemantau dan manajer. Membiasakan diri menerapkan segitiga restitusi dalam tiap penyelesaian masalah dan mengarahkan motivasi siswa dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk mewujudkan budaya positif sekolah, langkah awal dengan membangun budaya positif di kelas, dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dengan melibatkan murid. Hasil keyakinan kelas diwujudkan dengan kesadaran dan bertanggung jawab oleh seluruh warga kelas. Bila budaya positif kelas telah menjadi sebuah pembiasaan secara konsisten bagi seluruh warga sekolah, maka suasana pembelajaran yang menyenangkan, nyaman, dan gembira akan terwujud. Lalu muncul pertanyaan, sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol juga kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan? Oke, jawabannya di sini adalah saya telah memahami konsep inti pada modul budaya positif yaitu disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal menarik bagi saya adalah posisi kontrol guru. Selama ini saya jarang menerapkan posisi manajer dalam menangani permasalahan siswa. Siswa yang mengalami masalah disebabkan karena dia ingin memenuhi kebutuhannya. Siswa harus diingatkan pada keyakinan kelas yang telah disepakatin. Untuk menemukan solusi dari permasalahannya, di luar dugaan, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah membuat siswa menjadi lebih kuat. Keyakinannya bisa mengambil pelajaran dari masalah dan memperbaiki diri. Melalui restitusi, hubungan siswa dengan pihak yang bermasalah dapat teratasi dan fokus guru adalah menguatkan karakter siswa. Lalu pertanyaan yang kedua, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah saya? Awalnya, murid-murid saya merasa aneh dengan perubahan saya, terutama dalam menyelesaikan masalah murid. Tapi setelah saya menerapkan budaya positif di sekolah saya, yaitu dengan membuat keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi, saya merasa murid lebih antusias dan aktif dalam pembelajaran. Murid menjadi lebih percaya diri dan disiplin dalam menjalankan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini tanpa paksaan dari orang lain. Lalu bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Nah, jawabannya di sini adalah saya merasa bahagia dan merasa tertantang untuk selalu menerapkan budaya positif di sekolah saya dan menularkannya ke komunitas praktisi yang ada di sekolah saya, dan saya merasa lebih bisa mengontrol diri dan yang pasti saya sebagai guru
merasa lebih disayangi oleh murid-murid saya daripada sebelumnya. Pertanyaan berikutnya adalah, menurut Anda terkait pengamalan dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Oke, jawaban yang pertama adalah setelah menerapkan konsep-konsep budaya positif dalam pembelajaran, hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana langkah guru dalam menanamkan nilai kepada murid bahwa mereka melakukan disiplin positif untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain, bukan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Dulu saya sering memposisikan diri sebagai penghukum dan pemantau. Menurut saya, saat itu bahwa dengan memberikan hukuman saat murid melanggar kesepakatan adalah cara yang paling efektif dalam menangani kasus indisiplin. Harapan saya, mereka tidak mengulanginya kembali, tapi ternyata terulang lagi dan lagi. Setelah mempelajari modul 1.4, mulai sekarang dan kedepannya, saya ingin menjadikan peran saya sebagai seorang manajer dalam menyelesaikan masalah murid. Sekarang saya merasa lebih bisa mengontrol emosi dan bahagia karena bisa membimbing siswa agar dapat menemukan solusi sendiri dari atas permasalahan mereka. Perbedaan yang paling mencolok adalah dari segi emosi guru dan respon murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Dalam mengatasi permasalahan murid, kadang saya secara tidak sadar sudah menerapkan langkah segitiga restitusi, terutama dalam menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Tetapi saya belum menanyakan keyakinan agar murid dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya sehingga ke depannya murid tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah bagaimana menciptakan kerjasama yang baik antara murid, guru, rekan sejawat, pemangku kepentingan, dan orang tua sehingga budaya positif ini dapat berlangsung secara berkelanjutan. Itulah beberapa pertanyaan beserta jawaban tentang budaya positif yang ada atau yang pernah saya rasakan atau yang pernah saya alamin. Nah, langkah selanjutnya adalah yaitu membuat rancangan tindakan aksi nyata. Nah, di mana judul modulnya adalah pembuatan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas serta penerapan segitiga restitusi untuk mewujudkan budaya positif di SMAN 1 Bentian Besar, di mana pesertanya adalah guru dan tenaga kependidikan di SMAN 1 Bentian Besar. Nah, adapun latar belakang saya mengangkat judul berikut adalah karena budaya positif di sekolah merupakan strategi dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan, yaitu mewujudkan peserta didik yang harmonis, berakhlak mulia, aktif, rendah hati, mandiri, optimis, niat positif, inovatif, dan sukses. Unsur inti dalam budaya positif adalah dengan menerapkan disiplin positif, menghilangkan hukuman yang akan membuat murid merasa tidak nyaman dan menyebabkan murid hanya patuh ketika berada di sekolah saja.
dan mengurangi penghargaan untuk merubah karakter murid. Untuk menerapkan disiplin positif, kunci utamanya adalah dengan dirumuskannya keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Murid harus mengetahui dan memahami keyakinan sekolah, karena dengan mengetahui dan memahami apa yang akan diyakini, akan muncul motivasi intrinsik pada diri murid untuk melaksanakan disiplin positif. Selain merumuskan keyakinan sekolah dan kelas, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, guru dan warga sekolah harus menggunakan cara-cara yang mampu melatihkan kemandirian murid dalam menyelesaikan masalahnya. Caranya dengan menerapkan segitiga restitusi dengan tahapan segitiga restitusi. Nah, adapun tujuan dari rencana tindakan aksi nyata ini adalah terbentuknya keyakinan sekolah dan keyakinan kelas sebagai nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini oleh murid, melatihkan guru dan warga sekolah teknik restitusi dengan segitiga restitusi dalam mengatasi permasalahan murid ataupun menghadapi murid yang melanggar keyakinan sekolah ataupun kelas. Adapun tolak ukur, yaitu melakukan diseminasi tentang budaya positif di sekolah dan melatihkan restitusi dengan tahapan segitiga restitusi, di mana lini masa tindakan yang akan dilakukan membuat PPT tentang budaya positif, mengajukan program ini ke kepala sekolah, dan melakukan koordinasi dengan manajemen sekolah untuk merencanakan kegiatan ini, menyusun tanggal dan sarana, menyusun pretest untuk mengukur penerapan budaya positif, posisi kontrol yang digunakan selama menghadapi murid, angket tentang kebutuhan dasar manusia, dan penerapan hukuman dan penghargaan, serta restitusi selama menghadapi murid, menyusun rencana kerja penerapan keyakinan sekolah dan kelas, serta restitusi menyusun indikator ketercapaian penerapan keyakinan sekolah atau kelas dan restitusi. Dan yang terakhir adalah dukungan yang paling dibutuhkan adalah dukungan utama dari kepala sekolah, wakil dan seluruh guru, serta warga sekolah untuk mensukseskan kegiatan diseminasi ini, sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, itulah beberapa poin koneksi antar materi yang sudah saya lakukan pada modul 1.4 ini tentang budaya positif. Maka dari itu, dengan berakhirnya rencana tindak lanjut, maka berakhir pula materi koneksi antar materi yang sudah saya buat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.